Halo semuanya, oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang beberapa sifat dari grup. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang sifat yang terkait dengan unsur identitas dan balikan dari suatu unsur di grup. Misalkan kita punya G itu adalah suatu grup ya dengan operasi bintang, maka yang pertama kita punya sifat bahwa unsur identitas di G itu tunggal. Oke, yang ini kalian bayangkan. Misalkan kita punya sistem matematika Z dengan operasi penjumlahan. Ingat kalau kita punya sembarang bilangan A di Z, bilangan berapakah yang kalau dijumlahkan dengan A, baik dari kiri dan dengan kanan hasilnya A? Tentu saja yang memenuhi itu cuma 0. Nah, kira-kira itu yang dimaksud dengan unsur identitas di G itu tunggal. Kemudian balikan setiap unsur di G tunggal. Oke, ini kita cuman ada ini A ditambah 0 sama dengan A sama dengan 0 tambah A. Dan ini cuma dipenuhi oleh 0. Nah, berikutnya kalau kita punya A di Z, A ditambah berapa sehingga hasilnya 0. Dan berapa ditambah berapa ditambah A yang hasilnya 0. Tentu saja ini cuma dipenuhi oleh si min A. Nah, kira-kira begitu maksudnya. Nah, kemudian kalau yang ini, kalau kita punya masih sistem matematika Z, tambah, ingat kita punya sifat bahwa min A sama dengan A. Nah, kalau yang ini, mungkin kalau operasi penjumlahan, ini maksud operasi ya Z, tambah ini. Ini maksudnya A tambah B, ya kita tahu ini sama dengan min A dikurang min B. Ya, kalau di sini, kan ini B inverse A inverse, ya ini bayangkan kalau ini mungkin lebih kelihatan. Nah, kebetulan ini karena operasinya penjumlahan itu komutatif, ya ini sama juga dengan min B, min A. Nah, tapi kalau kalian punya matriks, ingat kalau AB inverse di matriks kan jadinya adalah B inverse. Kalian akan punya ini adalah B inverse kali A inverse. Ya, kira-kira begitu. Kemudian kalau berlaku AB sama dengan B, maka harus A sama dengan B ya. Kayak kalau kita punya sistem multiply koma tambah, kalau kita punya A ditambah B sama dengan B, berarti artinya apa? Berarti mau tidak mau si B itu adalah 0. Gitu kan kalau di Z, tambah. Kalau di Z, kali A dikali B sama dengan A, berarti B-nya berapa? Berarti B-nya adalah 1, dan 1 adalah identitas dari Z terhadap perkalian. Oke, itu ilustrasinya. Sekarang kita akan coba buktikan sifat-sifat ini. Yang pertama adalah kita mau membuktikan bahwa kalau unsur identitas di G itu tunggal. Oke, sekarang misalkan kita punya E dan F itu adalah unsur di G. Tujuan kita adalah membuktikan E sama dengan F. Oke, karena E dan F itu identitas di G, maka yang pertama berarti kita operasikan E dengan F. Kalau kita sekarang kita pandang si F sebagai unsur identitas, maka E dioperasikan dengan F, hasilnya adalah E. Sekarang kita pandang si E yang sebagai unsur identitas. Oke, ingat lagi identitas ada identitas kiri dan identitas kanan. Sekarang kita pandang E sebagai unsur identitas kiri, maka E kali F atau E operasi F sama dengan F. Jadi kita punya E sama dengan F. Dengan demikian terbukti bahwa unsur identitas di G itu tunggal. Oke, untuk membuktikan tunggal itu ya bisa ya, kalau dia ada dua ya salah satu caranya adalah misalkan kita kayak gini ya. Kalau membuktikan kalau dia tunggal ya kita andaikan dia ada dua, maka kita harus buktikan ini sama. Oke, yang berikutnya kita akan buktikan bahwa balikan setiap unsur di G itu tunggal. Oke, sekarang kita ambil sembarang unsur A di G, kita buktikan bahwa balikannya itu tunggal artinya.
Artinya sekarang berarti kita kayak tadi lagi, kita misalkan balikannya itu ada 2. Misalkan B dan C itu adalah balikan dari A, maka kita harus buktikan bahwa si B dan C itu adalah sama. Oke. Oke, karena B dan C itu balikan dari A, maka kita akan punya A dikali B, atau A operasi B, itu akan sama dengan B operasi A akan sama dengan E. Ini berdasarkan definisi balikan. Begitu juga dengan, sekarang karena C balikan dari A, maka A operasi C akan sama dengan C operasi A akan sama dengan E. Oke, sekarang kita gunakan pakai yang sifat yang pertama, berarti sekarang kita punya B, B itu adalah B operasi E, karena E itu adalah unsur identitas, kemudian dari sini kita ambil, kita punya banyak info tentang E, 1, 2, 3, 4, kita ambil yang salah satunya yang kira-kira akan bawa kita ke C. Ujung-ujungnya kita maunya ini C ya, kita pilih opsi yang si E-nya itu adalah yang ini, A dikali C. Berarti pertama ini, berarti BE-nya kita ganti dengan AC, kemudian karena ini adalah grup, maka berlaku sifat asosiatif, berarti kurungnya bisa pindah. Kemudian B kali A, di sini hasilnya B kali A sama dengan E, berarti BA jadinya E, kemudian karena E itu unsur identitas, maka EC sama dengan C. Dengan demikian kita peroleh B sama dengan C. Jadi terbukti bahwa balikan dari A itu tunggal. Dan karena tadi A-nya sembarang, berarti kita dapat simpulkan bahwa untuk setiap unsur di G, maka balikannya itu tunggal. Oke, berikutnya kita akan buktikan bahwa A inverse itu sama dengan A. Oke, pertama kita ambil sembarang, karena ini untuk setiap ya, berarti di pembuktian kita ambil sembarang A di G. Karena G itu grup, maka di si A ini punya inverse, yang tentu saja ada di G. Nah, karena si A inverse ada di G, maka dia juga punya inverse, dan inverse-nya itu adalah A inverse inverse. Nah, sekarang akan kita buktikan bahwa si A inverse inverse itu ada di G. Gimana caranya? Oke, perhatikan bahwa karena si A inverse ini balikan dari si A inverse, maka kita punya A inverse operasi A inverse inverse adalah E. Kemudian sekarang kedua ruas yang ini kita operasikan dengan A di sebelah kiri. Nah, kita punya ini. Ya, yang ini tinggal kita kurung. Kemudian karena G itu adalah grup, maka berlaku sifat asosiatif, maka kurungnya ini bisa pindah. Sehingga sekarang yang ini yang kita kelompokkan, jadinya begini. Nah, sekarang yang si A, operasi A inverse, tentu saja dia jadinya E, karena si A inverse adalah balikannya si A. Nah, sekarang karena E ini adalah unsur identitas, makanya ini jadinya A inverse saja. Dengan demikian kita peroleh bahwa si A inverse adalah A. Dengan demikian, karena tadi A-nya diambil sembarang, maka terbukti bahwa untuk setiap A di G berlaku bahwa A inverse sama dengan A. Oke, selanjutnya kita ingin membuktikan bahwa AB inverse sama dengan B inverse A inverse, atau dengan perkataan lain bahwa inverse-nya AB adalah B inverse A inverse. Berarti kalau kita pandang ini adalah X, selain ini adalah X inverse, ini adalah Y. Apa artinya inverse-nya X itu sama dengan Y? Berarti kalau kita anggap ini adalah balikan dari, ini artinya adalah Y itu adalah balikan dari X, artinya apa? Berarti artinya haruslah si XY sama dengan YX sama dengan E. Itu kan definisi balikan. Oke, berarti kita lihat yang pertama. Yang XY. Kita lihat XY berarti ini X inverse-nya AB inverse ya. Ini adalah X, ini adalah Y. Ini maksudnya, kemudian ini adalah Y, ini adalah X. Karena kita ingin buktikan bahwa si Y itu adalah inverse-nya X. Nah, menurut definisi inverse atau balikan, artinya harus berlaku bahwa si XY sama dengan YX
sama dengan E. Oke, kita periksa apakah ini berlaku. Pertama kita lihat apakah si Y itu memang balikan dari X dari kanan. Kita lihat bahwa AB dioperasikan dengan B inverse A inverse sama dengan ini karena G itu grup, berarti berlaku sifat asosiatif, kurungnya bisa pindah. Jadinya A, B, B inverse, A inverse. Kemudian karena B itu adalah inverse kiri dari, atau B inverse adalah balikan kanan dari B, maka B inverse sama dengan E. Kemudian karena E ini adalah unsur identitas, maka jadinya A inverse. Dan karena A inverse balikannya dari A, maka A inverse sama dengan E. Sekarang kita lihat apakah si ini atau si Y atau yang tadi kita sebut Y itu adalah balikan kiri dari AB. Kita lihat bahwa B inverse A inverse dioperasikan dengan AB, jadinya adalah ini karena berlaku sifat asosiatif. Lagi-lagi, dan A inverse A hasilnya adalah E karena A inverse itu adalah balikannya A dari kiri. Kemudian karena E itu identitas, jadinya B inverse B, dan B inverse adalah balikan kiri dari B, maka jadinya adalah B inverse B, jadinya adalah identitas. Dengan demikian terbukti bahwa AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Berikutnya kita akan buktikan bahwa kalau kita punya A dan B sembarang unsur di G, maka berlaku AB sama dengan B. Jika berlaku AB sama dengan B, maka haruslah si B-nya itu E. Jika AB sama dengan B, maka haruslah si A-nya sama dengan E. Oke. Perhatikan bahwa kita punya ini, modal kita ini ya, AB sama dengan B. Kemudian kedua ruas kita operasikan dengan A di sebelah, kita operasikan dengan B inverse di sebelah kanan, maka kita akan punya A BB inverse sama dengan BB inverse. Kemudian berlaku sifat asosiatif, maka yang di kiri jadinya adalah A BB inverse, dan yang di kanan jadinya E. Kemudian yang di kiri jadinya AE, kemudian ini tetap E, kemudian AE akan jadi A, karena E adalah unsur identitas, jadi kita punya A sama dengan E. Kita terbukti bahwa kalau kita punya A, B sama dengan B, maka A sama dengan E. Oke, berikutnya sifat bahwa kalau kita punya sistem persamaan, maka solusinya itu adalah tunggal, dan kemudian kalau kita punya sistem grup, maka juga akan berlaku hukum pembatalan. Oke, misalkan sekarang kita punya G itu grup dan AB unsur di G, maka persamaan AX sama dengan B dan YA sama dengan B ini akan punya solusi tunggal. Dan berlaku hukum pembatalan kiri dan kanan di G, artinya adalah yang kalau pembatalan kiri, artinya kalau kita punya AU sama dengan AW, maka haruslah U sama dengan W. Kemudian kalau pembatalan kanan, kalau kita punya UA sama dengan WA, maka haruslah U sama dengan W. Oke, sekarang kita lihat buktinya bagaimana. Oke, misalkan G itu adalah grup dan AB sembarang unsur di G. Oke, akan kita buktikan bahwa persamaan AX sama dengan B dan YA sama dengan B itu mempunyai solusi di G. Oke, tadi kan dia mempunyai solusi tunggal ya, berarti kalau mempunyai solusi tunggal, pertama kita buktikan dia punya solusi dulu, kemudian kita buktikan ketunggalannya. Oke, sekarang yang punya solusi dulu. Oke, feeling kita kira-kira apa sih si X itu? Kira-kira dugaan kita apa X ya? Kayaknya dugaannya itu adalah bisa A inverse B. Oke. Dan si yang ini dugaan kita adalah A-nya itu adalah Y inverse B. Oke, kita cek benar nggak ini adalah solusinya. A-nya. Kok Y? Y itu adalah A inverse B. Oke, perhatikan bahwa kita punya
Ini baru klaim ya, klaim itu baru dugaan lah kira-kira gitu, berarti kita harus buktikan dulu klaim kita. Oke, sekarang kita lihat benar nggak ini hasilnya. Ini adalah solusi. Apa artinya solusi? Berarti kalau X kita ganti dengan ini, maka hasilnya adalah B. Coba kita cek. AX sama dengan A dikali A inverse B dari sini. Jadinya adalah AA inverse karena berlaku sifat asosiatif AA inverse B. Karena kemudian karena A inverse adalah bagian dari A, maka jadinya adalah E, dan karena E itu identitas, makanya EB jadinya B. Oke, benar bahwa ternyata X ini adalah solusi. Kemudian YA juga berlaku begitu. Terbukti bahwa Y-nya adalah BA inverse. Oke, terbukti bahwa A inverse B, X itu sama dengan A inverse B, dan Y sama dengan BA inverse. Oke, selanjutnya akan kita buktikan bahwa solusi tersebut tunggal. Kalau tunggal artinya kita misalkan solusinya ada 2, maka kita buktikan bahwa yang kita misalkan 2 itu dia sama. Oke, kita misalkan X1 dan X2 itu adalah solusi persamaan dari persamaan AX sama dengan B, maka kita akan punya AX1 sama dengan B dan AX2 sama dengan B. Berarti kita punya, karena AX1 sama dengan B dan AX2 sama dengan B, berarti kita punya AX1 sama dengan AX2. Oke, perhatikan bahwa kita punya AX1 sama dengan AX2. Kita operasikan dengan A di sebelah kiri, kedua ruas tentu saja. Maka kita punya A inverse dioperasikan AX1 akan sama dengan A inverse dioperasikan dengan AX2. Kemudian berlaku sifat asosiatif, kurungnya pindah. Dan karena A inverse A sama dengan E, kita punya X1 sama dengan X2, jadi kita punya X1 sama dengan X2. Oke, terbukti bahwa solusi dari persamaan AX sama dengan B tunggal. Nah, hal yang serupa juga berlaku dengan cara yang serupa. Kalian bisa buktikan bahwa solusi dari persamaan YA sama dengan B juga tunggal. Oke, berikutnya kita akan buktikan yang hukum pembatalan. Oke, dan kita buktikan bahwa kalau AU sama dengan AW, maka haruslah berlaku U sama dengan W, dan kemudian kalau UA sama dengan WA, maka haruslah U sama dengan W. Oke, ini sekarang ini baru tujuan kita, sekarang pembuktian. Sekarang kita ambil sembarang AUW di G dengan berlaku sifat ini, dan karena G group, maka akan ada A inverse di G. Kita perhatikan bahwa kita punya bahwa AU sama dengan AW, maka kemudian kedua ruas kita operasikan dengan A inverse di sebelah kiri. Kita akan punya ini, kemudian berlaku sifat asosiatif. Dan kemudian A inverse A sama dengan E, jadinya ini adalah EU, dan ini jadinya EW, dan kemudian kita punya U sama dengan W. Dengan cara yang serupa, kalian bisa buktikan bahwa kalau kalian punya kondisi ini, maka kalian punya U sama dengan W.